tadi. Mula-mula ulang-uri melenggang-lenggok di hati pamatan. Sungguh sana hati kami mencari rombongan mengalah datang. Pandang berandam jojorami kayu talatak dan tepagu. Jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mengucapkan terima kasih kunjungan Bapak Ibu semua yang telah berada di rumah gadang. Jadi gadang itu artinya besar. Rumah gadang ini didirikan tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. 88 semua. Yang mendirikan Bapak Haji Bustami Arifin, Menteri Koperasi dulu. Beliau itu lahir di kota Padang Panjang ini. Ucapan terima kasih beliau kepada tanah kelahiran. Tetapi rumah gadang di Minangkabau ada 2 tipe rumah gadang Bapak itu. Kalau rumah gadang kita ini punya anjungan, satu lagi tipe rumah gadang yang di ujung sana di luar sana adalah rumah gadang, dia rumah gadangnya rata saja. Kalau rumah gadang punya anjungan, ini dari suku Poto Pindang, datuknya Datuk Katumanggungan. Satu lagi rumah gadang yang rata di ujung sana dari suku Bumi Ceniago, datuknya Datuk Perpati yang Sabatang. Ini negeri sana pakai ada Perpati ya? Oh, ada Perpati lagi sana. Tapi kita di Minang pakai 2, Temenggung pakai, Perpati juga pakai. Temenggung sistem pembertanya otokrasi, di rumah gadang Bumi Ceniago atau Perpati itu lebih demokrasi. Untuk kehidupan dalam rumah gadang, 1 kamar di rumah gadang dihuni untuk 1 keluarga. Jadi banyak keluarga yang tinggal di rumah gadang. Seperti rumah ini, ruangan ada 9, berarti kamarnya ada 8, karena ruangan ke tengah itu jalan ke dapur. Wilayah 1 keluarga, di depan kamar sampai ke depan yang dibatasi oleh tiang. Jadi misalnya keluarga ini dia 5 tamu, datang iparnya bertamu. Tidak boleh keluarga ini menjamu tamu di sebelah ini. Keluarganya akan ada iparnya kemudian dia tamu di kawasan biasanya. Kita lihat ukuran kamarnya kecil, yang dalam kamar cuma ayah, ibu, anak yang usia di bawah 5 tahun. Anak laki-laki di Minangkabau dulu umur 10 tahun bukan tidur di rumah gadang. Anak laki-laki tidur di surau. Di surau anak laki-laki dia belajar agama, belajar adat, belajar pencak silat. Di rumah gadang ini cuma untuk makan. Tukar pakaian, siang bantu orang tua ke sawah, malam tidur ke surau. Ya kenapa anak laki belajar di surau? Karena yang mendapat pendidikan dulu cuma orang punya duit. Sekolah ke sampai ke kampung-kampung. Supaya kaum jangan bodoh di surau belajarnya. Tiap suku atau kaum itu punya surau. Pengawasan anak laki-laki tetap dari rumah gadang dan diawasi oleh kaumnya sendiri. Tapi kalau anak gadis dapat kamar di anjungan sebelah ini dan lagi. Anjungan ditutup dikasih tirai. Semua anak gadis sampai ke rumah gadang kumpulnya di sini. Di sini aktivitas anak gadis menjulang, merenda di atas ini. Tapi kalau anjungan di sebelah sana digunakan untuk duduknya para datu atau pimpinan kita. Karena dalam rumah ini sistem pemerintahnya otokrasi. Jadi misalnya ada musyawarah mufakat, datuk duduk di atas, kemenakan duduk di bawah. Maka rumah gadang, pepatah adat dalam rumah gadang ada Temenggung, ada rumah Poto Pindang ini berbunyi, bajanjang naik, batang bulu turun, bertingkat-tingkat. Tapi rumah adat Perpati rumahnya rata tidak punya anjungan, ada musyawarah mufakat, datuk dengan kemenakan duduk di lantai yang sama. Pepatah adatnya berbunyi, duduk sama rendah, kagak sama tinggi, lebih demokrasi. Kamar paling ujung sebagai kamar pengantin yang baru menikah, rumah gadang untuk perempuan akan tinggal di kamar paling ujung. Kalau ada menikah lagi yang perempuan, penghuni kamar paling ujung itu akan bergeser. Ada menikah lagi juga akan pindah. Ini untuk yang perempuan karena di Minang terjadi pernikahan, suami nanti tinggal di rumah istri. Jadi kalau anak laki-laki rumah gadang menikah, nanti dia keluar, dia tinggal di rumah istrinya. Kalau keluarga sudah tinggal di kamar paling ujung, keluarga ini harus siap-siap untuk keluar dari rumah gadang. Karena keluarga itu sudah menggunakan fasilitas yang ada di dalam rumah. Tapi yang lama tinggal di rumah gadang, yang ekonomi kurang mampu. Kalau yang kaya, di kamar nomor 2 atau kamar nomor 3, keluarga itu akan pindah. Buat rumah yang baru, bukan rumah gadang tapi rumah biasa. Karena rumah gadang didirikan atas nama suku, bukan nama keluarga. Ukuran kamar kecil, memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami atau seorang bapak supaya giat bekerja buatkan rumah untuk anak istrinya. Kalau disediakan kamarnya besar atau banyak, nanti seorang bapak malah cari uang kayak makan tinggal di rumah gadang. Untuk duduk tamu dalam rumah gadang bisa diatur. Kalau yang datang itu tamu, kita bersila duduk itu menghadapnya di luar. Tapi yang punya rumah seperti itu, menghadapnya ke dalam. Itu ada artinya juga. Kalau si tamu dipersilakan duduk menghadap ke dalam, nanti si tamu bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam rumah. Untuk menghindari jangan terjadi pergunjingan atau fitnah.
Si tamu itu menghadapnya keluar dan dilihat bisa saja pemandangan yang dilihat. Keuntungan bagi tuan rumah duduk menghadapnya ke dalam. Ada jamuan makan misalnya dalam acara pernikahan. Ada makanan yang kurang di ujung ini. Kita sebagai tuan rumah juga tidak perlu berteriak minta tambah sama orang dapur. Cukup beri isyarat ke orang dapur cepat ganti makanan yang kurang. Dapur rumah gadang ini cuma satu. Dapurnya panjang, tapi tungku mesin keluarga itu berbeda. Masing keluarga masak mutu orang tak mungkin yang sama. Kita juga lihat betapa ini. Rumah gadang kita ini tiangnya tidak lurus. Tiang rumah gadang ini mengembang ke atas. Jendelanya juga tidak miring kan? Sehingga kan? Konstruksi rumah gadang dibuat seperti ini oleh nenek moyang Minang itu jauh lebih tahan dari gempa bumi. Di daerah kita ini banyak gunung berapi. Daerah ini sering terjadi gempa. Bagaimana rumah lebih tahan dari gempa? Maka dibuatlah rumah gadang itu tidak dipakai. Rumah gadang itu sistem pasak. Kalau dari miris itu dia ikut elah fleksibel. Makanya 2 kali terjadi gempa besar. Tahun 2007-2009 terjadi gempa besar, rumah gadang tidak ada rusak, rumah dari semen banyak yang runtuh. Makanya ada pepatah adat yang berbunyi condong nan indah membawa rabah. Dia condong tapi tak akan berubah. Mengenai ukiran juga bukan sekedar ukir, ada arti yang terkandung dalam ukiran. Karena falsafah ukiran berbunyi alam tak kambang jadi guru, cancang kayu jadi ukiran. Kalau kita orang Minang membuat ukiran itu berguru kepada alam, berpedoman kepada alam. Cancang kayu jadi ukiran maksudnya kayu yang besar jadikan tiang atau tonggak, tapi cancang kayu yang seperti bukan di bawah percuma dapat digunakan jadi kalau ukiran. Tak ada yang terbuang, tak ada yang membagi. Contoh ini nama ukirannya kucing lalok. Bapak Ibu tahu punya kucing lalok? Kucing lagi tidur. Ini sifat tak boleh ditiru nih. Sifat orang pemalas kerja tidur saja. Kenapa ukiran kucing lalok ini diletakkan di bagian dalam rumah gadang? Kan kalau kita di Minang, kalau terjadi pernikahan, nanti suami tinggal di rumah istri. Suami dalam keluarga istri kita panggil orang Minang membaginya orang Semando. Jadi menantu laki-laki atau orang Semando itu kalau yang disebut dipanggil orang Semando. Orang Semando ini bermacam-macam. Ada orang Semando minyak mama, ada orang Semando kacang miang, ada orang Semando langau hijau, ada orang Semando lapiak buah. Kalau ingin dihargai di dalam keluarga istri, jadilah orang Semando minyak mama. Ini jadi panutan dalam keluarga istri. Dapat orang minta pendapat sama dia, rajin bekerjaan, bijaksana. Tapi jangan jadi orang Semando kacang miang. Miang itu kan kata-kata. Orang Semando kerjanya membuat keributan saja dalam keluarga istri. Juga jangan jadi orang Semando langau hijau. Ini lebih parah lagi. Kalau langau kan di tempat kotornya, perbuatan tidak baik saja yang dikerjakannya. Juga jangan jadi orang Semando lapiak buah. Jika lapiak ini, lapiak buah itu orang Semando pemalas yang besar. Kenapa dibilang lapiak buah? Karena pemalasnya kerjanya tidur saja sampai rusak lapiak ini. Kalau ada orang Semando itu di dalam rumah gadang, orang rumah gadang tidak akan bicara langsung kepada yang bersangkutan, akan menyindir saja. Jadi kebetulan ada orang Semando pemalas dalam rumah, ada kucing. Kalau kucing di rumah kan kerjanya tidur, saja kalau lapar di dalam makan teratur. Jadi untuk menyindir kepada orang Semando lapiak buah yang pemalas, berbicara orang rumah gadang kepada kucing secara-secaranya seperti ini. Kucing kau lalu saja. Makanya kucing ini kerjanya tidur saja. Menyindir kepada orang Semando lapiak buah yang pemalas, gambaran seperti kucing yang lagi tidur. Di pintu atau di jendela atau di tingkat itu nama ukirannya sukambang nani, bunga yang indah. Ini melambangkan sikap keramah-tamahan orang Minangkabau dalam menyambut tamu. Ada lagi nama ukiran itu itiak pulang patang. Pulang patang ini melambangkan keteraturan atau kedisiplinan. Kalau itu dalam tidak ada yang komando yang teratur berbaris satu-satu. Juga ada lagi nama ukiran itu pucuk dan buang. Menyebut pepatah adatnya berbunyi PT pembunuh gadang tak pakai. Itu kecil itu bisa jadi gulai. Sudah tua batu dapat untuk membuat rumah besar dari bangun. Maksudnya kita hidup dari kecil sampai tua bermanfaat untuk orang lain. Dua kita lihat lagi Bapak Ibu, kalau kita buat rumah jendelanya itu di luar, tapi rumah gadangnya jendelanya ke dalam. Ada dua keuntungan kalau kita buat jendelanya itu ke dalam. Kalau kita buat jendelanya ke luar, ketiran akan cepat rusak karena pempisahan hujan dan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi keamanan. Kalau ada serangan dari luar, kalau jendelanya di luar kita menutup jendela itu kita yang kena air. Tapi ada serangan dari luar, dan dorong dari dalam jendela itu akan tertutup.
Kemudian kita lihat lagi di depan rumah gadang kita ada bangunan kecil di depan rumah, itu namanya rangkian untuk menyimpan padi. Kalau dia masak pupuk padi. Kita di sini paginya rangkian, kita lihat bentuknya sama, tapi yang membedakan dari jumlah tiangnya. Kalau yang 2 tiangnya 4, di sebelah situ tiangnya 6, paling ujung tiangnya 9. Tiang yang 4 paling ujung padi digunakan untuk acara adat. Misalnya ada acara pernikahan di rumah gadang, ambillah padi paling ujung. Tiang 4 lagi agak di tengah, padinya kita gunakan untuk membantu fakir miskin, untuk sedekah, untuk bayar zakat, ambil di situ. Kalau tiangnya 6, padinya digunakan untuk makanan sehari-hari penghuni rumah gadang. Paling ujung tiangnya 9, padinya digunakan untuk pembangunan di kampung. Misalnya di kampung orang buat fasilitas umum, buat jalan, buat masjid, ambil padi itu kita jual, hasil penjualan padi kita bantu untuk pembangunan. Jadi jauh letak rangkian dari rumah gadang ada artinya juga. Misalnya kalau terjadi kebakaran di rumah gadang, orang rumah gadang tidak akan kelaparan, padinya masih terselamatkan. Jadi mengambil padi nanti pakai tangga, siap disimpan atau mengambil padi tangga itu nanti simpannya di bawah kolong rumah gadang. Kalau diletakkan tangga di situ, habis nanti dicuri orang, tidak aman nanti untuk anak-anak. Juga kan banyak, jadi pertanyaan bagi kita orang bapak ibu katanya kenapa dipindah? Pembagian harta untuk anak perempuan datangnya lebih banyak dari anak laki-laki. Jadi di Minang ini pembagian harta itu ada 2. Pertama harta pusaka tinggi, kedua harta pusaka rendah. Yang dimaksudkan harta pusaka tinggi, harta yang secara turun-temurun dari nenek moyang, contoh rumah gadang, sawah dan ladang, ini milik suku, milik kaum bersama. Secara turun-temurun harta untuk yang perempuan. Cuma harta itu hak pakai atau hak guna saja, bukan hak milik. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual, boleh cuma digadaikan. Tapi untuk menggadai syaratnya juga sangat ketat. Gadaikan harta pusaka tinggi. Syarat pertama yaitu rumah gadang katirisan. Maksudnya rumah gadang banyak rusak, kita tak punya uang untuk memperbaiki rumah gadang, ada sawah sebagai harta pusaka tinggi, boleh kita gadaikan sawah untuk memperbaiki rumah gadang. Yang kedua syaratnya yaitu mayit tertuju dalam rumah. Ada kematian tapi kita tak punya uang untuk serapin gerak mayat, gadaikan harta pusaka tinggi untuk gerak mayat. Maksudnya seperti ini juga. Apa orang Minang yang meninggal bertiga yang punya besar untuk gerak mayatnya? Bukan itu. Supaya kita jangan mudah meninggal. Apa dia kena keras orang yang meninggal dan dapat data lebih banyak dari perempuan. Tapi tidak terhasil yang laki-laki yang akan membantu itu saudari perempuan. Ikatan kekeluargaan sangat erat sekali. Jadi sebenarnya pembagian harta dalam sistem matrimonial Minangkabau bukan kaum perempuan itu lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu. Sangat melindungi kaum perempuan. Misalnya sebagai kaum perempuan, suaminya sudah meninggal dan tidak punya rumah, dia berhak tinggal di rumah gadang sebagai satu tanah tinggi. Tidak punya kerja, bisa jadi petani atau pedagang dan satu tanah tinggi, kaum perempuan akan dilindungi dan akan tersuci. Itu sedikit mengenai Minangkabau. Kalau ada pertanyaannya atau persoalan yang sudah ditanyakan, dia rumah gadang punya anjungan. Bodi cenyawa rumahnya rata saja yang badak perpati saja. Ya, makanya kalau yang di 9 ada pepatah adatnya biar masih anak, jangan mati adat. Tapi kita dimiliki pepatah yang sepadan. Adat dipakai baru, baju dipakai usang. Jadi maksudnya adat itu kita pakai terus, tidak perlu pernah baru biasanya kita pakai terus. Tapi kalau baju kita pakai jadi usang, kita buang, kita pakai kan? Nah itu kita pakai. Ada itu juga. Dari ketek situ baraja, kok salah? Tolong tunjukkan. Kok sana karimau iswak bawakan kami suratan panjang. Kok dak rotan aka jadi juru. Kok sana kacintu iswak kanalah kami di padang panjang di museum kok kita basmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi beliau yang mendirikan semua, tapi sekarang yang dihibahkan oleh pemerintah Kota Parangpanjang, Pak. Dulu beliau mendirikannya semua dari apa sih semua ini beliau keluarganya. Sekarang dihibahkan lagi. Ya ke pemerintah kota. Kota Parangpanjang.